Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8:37 menit, tanggal 3 Oktober 2022 guys. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, gua secara pribadi dan juga tim khususnya ya, mengucapkan turut berbelasungkawa dengan tragedi Kanjuruhan yang kemarin sudah merenggut ratusan nyawa guys, dan ini sangat disayangkan banget. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, khususnya para supporter dan juga aparat serta panitia penyelenggara, agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan guys. Oke? Tetap junjung sportivitas dan jaya Indonesiaku. Oke guys, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Pertama kita mampir dulu di coinmarketcap.com guys, dan bisa kalian lihat di sini untuk global crypto market cap masih turun lah ya di 0,8% dalam waktu 24 jam. Bitcoin pun ikutan turun sebesar 1,26%. Ethereum 2,6% penurunannya. BNB masih bertahan meskipun hijau ya di 0,91%. Dan secara rata-rata sebagian besar untuk altcoin ini masih merah guys. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan ya. Dan di sini bisa kalian lihat hampir sekitar 70-80% ya. Ini keadaan kripto khususnya altcoin ini masih merah membara guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari chart Bitcoin di sini ya, masih bertahan ya di area 18.900-an guys, dan kita berdoa aja semoga ini menjadi support yang kuat guys, sehingga akan mempertahankan harga dari Bitcoin ini dari keadaan makroekonomi yang masih belum jelas ini guys. Kita pantau bareng-bareng untuk perkembangan harga dari Bitcoin ini. Kita langsung saja menuju ke informasi pertama guys, datang dari finbold.com. Dan di sini diinformasikan bahwa Robert Kiyosaki, mungkin kalian yang belum tahu ya, dia adalah pengarang dari buku Rich Dad Poor Dad ya, yang sudah terkenal itu ya. Dimana dia memperingatkan bahwa dolarnya akan segera jatuh guys dalam waktu 4 bulan. Karena investor membuang fiat untuk Bitcoin. Nah ini menarik juga ya. Jadi setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga ke level historis, dolar bereaksi positif guys. Naik dengan mengorbankan mata uang fiat global lainnya. Khususnya Pounds Inggris adalah salah satu mata uang yang berkinerja buruk terhadap dolar. Terlepas dari kinerja dolar yang kuat, penulis buku keuangan pribadi Rich Dad Poor Dad yaitu Robert Kiyosaki percaya kekuatan mata uang Amerika Serikat akan berumur pendek. Dalam sebuah tweet pada 1 Oktober, Robert Kiyosaki mencatat bahwa dolar akan berpotensi jatuh pada awal 2023 ini guys, tetapi menyarankan bahwa perak mungkin menjadi aset alternatif untuk melindungi terhadap kemungkinan jatuhnya dolar. Dalam tweet sebelumnya, Kiyosaki yang menyarankan agar Amerika Serikat dan Inggris berbagi ikatan historis yang mungkin meluas ke pasar keuangan. Jadi secara tidak langsung, Robert Kiyosaki ini menyarankan ya buat kita semua untuk lebih memperbanyak aset dalam bentuk perak atau mungkin emas ataupun perunggu guys. Karena dia memprediksi bahwa uang fiat itu kedepannya bakal hancur, khususnya untuk dolar ya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya guys. Ini datang dari you.today dan di sini diinformasikan bahwa lebih dari 34.000 Bitcoin ini telah dipindahkan guys dari pertukaran atau exchange dalam satu hari guys. Kemudian apa artinya gini guys untuk harga Bitcoin? Secara logika, jika semakin banyak Bitcoin yang dipindahkan dari exchange ke dompet tertentu, ini mengindikasikan bahwa investor ini sedang mengakumulasi Bitcoin yang tidak akan dijual dalam waktu dekat guys. Biasanya indikasinya seperti itu. Nah efeknya apa? Tentu saja efeknya harga Bitcoin ini akan naik karena suplai pasokan di exchange itu semakin sedikit guys. Oke, kita baca informasinya. Perusahaan analitik on-chain Santiment melaporkan bahwa 34.723 Bitcoin ini telah pindah guys dari bursa atau exchange pada 30 September kemarin. Menandai yang tertinggi dalam lebih dari 3 bulan dan pergerakan Bitcoin terbesar keempat pada tahun 2022 ini. Seperti yang dilansir di halaman resmi Twitter Santiment ini guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Ini tetap menjadi indikator yang berpotensi bullish untuk aset kripto utama karena sentimen mengindikasikan hal itu mungkin menunjukkan kepercayaan terpedagang di kuartal keempat ini guys. Dan ini mencatat bahwa terakhir kali sejumlah besar Bitcoin itu telah meninggalkan exchange atau bursa adalah 17 Juni kemarin. Setelah itu harga naik hampir 22% di minggu-minggu berikutnya. Dalam analisis terbarunya, perusahaan analitik data on-chain CryptoQuant mencatat bahwa cadangan devisa telah menurun lebih dari 60.000 Bitcoin selama 3 hari terakhir. Ini menyatakan bahwa
tetap pada jumlah yang tertinggi dalam beberapa bulan dan mungkin menjadi tanda permintaan kembali ke pasar setelah berbulan-bulan penurunan harganya. Sementara arus keluar bursa tetap positif, berkurangnya pasokan di bursa mungkin menyeratkan tekanan jual yang lebih rendah oleh pelaku pasar. Bitcoin saat ini diperdagangkan turun sedikit di 19.281 dolar guys pada saat artikel ini dibuat, dan menyusul kinerja harga yang lesu pada bulan September kemarin, sentimen di antara para pedagang tetap rendah guys, yang mungkin menjadi indikator lain yang berpotensi bullish. Analis kripto Ali mengacu pada data sentimen menulis bahwa sentimen pasar terhadap Bitcoin ini tetap negatif. Data sosial dari Sentiment Feed menunjukkan skor sentimen tertimbang minus 0,33. Sementara pembicaraan tentang Bitcoin di media sosial berada jauh di bawah 20%, yang menunjukkan minat untuk Bitcoin ini telah berkurang guys. Secara historis, kuartal keempat sejauh ini merupakan kinerja terbaik ya dari Bitcoin. Jadi Bitcoin ini gagal mempertahankan angka di 20.000 US dollar pada penutupan September karena tetap lebih rendah dengan menyelesaikan bulan di 19.425 dolar, membatasi kerugian 3,16% pada bulan September, dan Bitcoin belum menunjukkan pertumbuhan apapun di bulan Oktober dengan harga turun 1,64% di bulan sejauh ini guys. Will Clemente, seorang analis kripto, menyoroti kuartal keempat positif historis untuk Bitcoin. Secara historis kuartal keempat telah menjadi kinerja terbaik ya buat Bitcoin sejauh ini dengan pengembalian triwulan rata-rata 103,9% lebih guys, dan Oktober dan November adalah bulan dengan kinerja terbaik dengan pengembalian rata-rata 24% dan 58%. Kita lihat aja guys di kuartal keempat nanti seperti apa, apakah masih sesuai dengan historis dari Bitcoin yang dulu-dulu ya, karena biasanya di bulan Oktober, November, Desember itu biasanya positif. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys, baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Oke, kita lanjut saja menuju informasi berikutnya, datang dari bitcoinist.com guys, dan diinformasikan di sini bahwa Binance ini telah meluncurkan untuk pool penambangan Ethereum Proof of Work atau ETHW tanpa biaya guys. Wah, keren ya. Binance telah memperkenalkan kumpulan penambangan untuk pengguna ETHW, menawarkan biaya nol untuk waktu yang terbatas guys. ETHW adalah versi bercabang dari Ethereum yang mempertahankan komponen Proof of Work
dari blockchain sebelum The Merge. Pertukaran kripto yang populer membuat pengumuman pada hari Kamis 28 September kemarin melalui postingan blog di situs webnya. Kolam penambangan atau pool penambangan dibuat ketika sekelompok penambang kripto ingin berbagi sumber daya dengan penambang lain. Mereka melakukan ini untuk meningkatkan kemungkinan mereka melakukan transaksi secara kolektif. Binance menawarkan pelanggannya pilihan untuk berpartisipasi dalam pool melalui fitur Binance Pool. Menurut pernyataan hari Kamis, tidak akan ada biaya untuk anggota ETHW Pool selama periode promosi ini, guys. Namun, pertukaran kripto menyebutkan bahwa dukungan kumpulan penambangan tidak menjamin pada akhirnya akan mencantumkan token bercabang. Yang perlu diketahui tentang penawaran Binance Mining Pool ini, guys. Jadi dalam postingan blog baru-baru ini, pertukaran cryptocurrency mengumumkan pendirian ETHW Mining Pool di Binance Pool. Artikel tersebut juga memberitahu pengguna tentang periode 30 hari di mana anggota kumpulan penambangan akan menikmati biaya kumpulan 0. Periode ini akan berakhir pada 29 Oktober 2022 ini, guys. Sementara Binance Pool menerima ETHW, pertukaran mengklarifikasi bahwa ini tidak menjamin daftar masa depan untuk koin hard fork. Kebijakan internal platform menyatakan bahwa tidak ada jaminan yang dibuat untuk listing. Token untuk mekanisme konsensus proof of work Ethereum dikirim ke pengguna ETH dan ETHW yang valid pada 20 September. Binance kemudian mengizinkan penarikan untuk ETHW, tetapi belum ada dukungan untuk deposit, guys. Binance bukan satu-satunya pertukaran yang menyambut penambangan ETHW ini, guys. Lebih dari 23 kumpulan penambangan menawarkan penambangan ETHW, termasuk kumpulan penambangan resmi Bitmain dan juga Npool. Platform lain yang mendukung penambangan ETHW termasuk Poolin dan juga F2 Pool. Ethereum POW atau ETHW memulai dengan awal yang baik selama debut di awal September kemarin, guys, dan hard fork diluncurkan dengan harga di $121, guys, yang mengesankan dan naik menjadi $134 dalam waktu 24 jam. Meskipun demikian, nilai token turun secara substansial pada hari-hari menjelang acara penggabungan atau The Merge Ethereum, dan itu mencapai di $65 pada 15 September dan tidak melakukan apa-apa selain turun lebih rendah sejak itu, guys. CoinMarketCap melaporkan bahwa ETHW diperdagangkan pada $11,82, turun dari hari sebelumnya di tanggal 29 September, guys. Kapitalisasi pasar saat ini adalah di $1,43 miliar, namun nomor ini belum dikonfirmasi ya secara independen dan dengan demikian dapat berubah, guys. ETHW juga telah melihat volume pasar sebesar $181 juta pada hari terakhir. Kemudian, apakah minat dari Ethereum W ini meningkat, guys? Nah, menarik ya untuk dicatat bahwa setelah The Merge, volume perdagangan dari ETHW itu mengalami peningkatan yang signifikan dan itu melonjak menjadi sekitar 60 juta US dollar ya pada 15 September dari 3,3 juta dolar sehari sebelumnya, guys. Wow, gila ya. Dan di hari berikutnya memecahkan rekor ya di 100 juta US dollar, guys. Dan sejak itu volume perdagangan meroket terus mencapai rekor tertinggi di 583 juta US dollar pada 25 September. Peningkatan volume perdagangan membuktikan bahwa Ethereum Proof of Work tradisional masih memiliki beberapa pendukung. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.